legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Salam Rahayu Sabung Dumadi, Sampurasun, Wilujeng Sumping. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komentarnya. Hatur nuhun. Sak beja-beja nekang lali, luih beja kang eling lawan waspada. Renungan alam semesta. Bencana demi bencana yang terjadi di bumi pertiwi ini sesungguhnya merupakan tanda peringatan keras Tuhan kepada bangsa ini yang secara khusus tertuju kepada elit pimpinan nasional baik ulama maupun umaronya. Untuk tidak mencari kambing hitam dari segala peristiwa yang terjadi, maka kita semua memahami akan dalil di dalam manajemen perusahaan, leadership, bahwa tidak ada bawahan yang salah. Yang ada adalah pimpinan yang salah. Begitu pula dalam konteks negara sebagai sebuah perusahaan, tidak ada rakyat yang salah, melainkan pemimpinnya lah yang salah. Untuk memahami hal ini dibutuhkan perenungan yang mendalam. Diawali dengan pemahaman bahwa di dalam hakikat kehidupan ini, tidak ada yang namanya kebetulan. Kebetulan yang terjadi hakikatnya adalah ketetapan yang telah ditetapkannya. Manusia dengan akalnya yang terbatas hanya bisa saling berkomentar dan beranalisis dengan berbagai macam teori ilmu pengetahuan tentang suatu kejadian setelah kejadian itu terjadi. Sebuah bukti bahwa akal, penalaran, dan ilmu pengetahuan adalah nisbi. Menghadapi bencana yang terjadi, manusia tidak akan mampu mencegahnya melainkan hanya mampu menangani akibat-akibatnya. Sangatlah tidak arif dan bijak apabila setiap bencana yang terjadi ditanggapi dengan statement, itu bukan kutukan dari Allah dan bisa dijelaskan secara ilmiah, serta janganlah dihubung-hubungkan dengan tahayul. Pernyataan ini menggambarkan arogansi penalaran, berpikir ala barat, yang semakin menjauhkan diri dari Sang Khalik, dan akan selalu menjadi bumerang bagi kehidupan bangsa ini. Dengan merenung dan berpikir kita akan menjadi mawas diri. Terlalu mengandalkan akal bisa menjadikan kita sesat dan ingkar. Lahir dan batin harus menyatu. Mari kita renungkan bersama ayat-ayat berikut ini. Katakanlah, kabarkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan kamu serta menutup hati kamu. Siapakah Tuhan selain Allah yang mengembalikannya kepadamu? Perhatikan bagaimana kami memperlihatkan tanda-tanda kemudian mereka tetap berpaling. Quran Surat 6, 46. Aku akan memalingkan daripada ayat-ayatku orang-orang yang takabur di muka bumi tanpa alasan yang benar. Dan jika mereka melihat tiap-tiap ayat, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lalai daripadanya. Quran Surat 7, 146. Apakah selama ini kita pernah berpikir dan merenung mencari jawab atas bencana yang terjadi? Mengapa tsunami yang banyak memakan korban jiwa, setara dengan korban bom atom Hiroshima, Nagasaki, harus terjadi di bumi Aceh, Serambi Mekah? Mengapa sampai saat ini kita masih dipusingkan dengan COVID-19 yang mewabah dan belum diketemukan obatnya? Mengapa di saat selalu terjadi gesekan-gesekan negatif antar umat beragama, mengapa Merapi harus memuntahkan laharnya dan sempat membingungkan kita semua? Mengapa gempa akhir-akhir ini selalu terjadi di berbagai daerah? Dan deretan pertanyaan mengapa-mengapa yang lain. Rasa-rasanya satu bencana belum tuntas teratasi, muncul bencana-bencana yang lain. Apakah dengan rangkaian kejadian-kejadian itu masih tetap mengeraskan hati kita untuk tetap berdiri di atas arogansi akal ilmiah kita?
Terlebih lagi di saat kondisi sosial ekonomi negara ini sudah semakin terpuruk dan memburuk. Dilihat dari perspektif spiritual, hakikat segala apa yang terjadi merupakan refleksi atau pantulan cermin dari bangsa ini yang diwakili oleh pemimpin bangsanya. Secara singkat dapatlah diurai hakikat dari bencana-bencana besar yang terjadi di bumi Nusantara ini. Fenomena kerasukan jin setan merupakan gambaran apa yang terjadi pada bangsa ini. Setan-setan korupsi, kekuasaan, keserakahan, kriminal, dan lainnya telah merasuk pada sebagian besar anak negeri. Korban yang rata-rata perempuan melambangkan bahwa Ibu Pertiwi sedang marah, menjerit, menangis dan meronta menyaksikan apa yang terjadi pada bangsa ini. Ibu-ibu rumah tangga seantero Nusantara pun merasakan hal yang sama menghadapi tekanan sosial dan ekonomi saat ini. Tempat pendidikan melambangkan sindiran kepada kaum terdidik yang selalu mendewakan nakal. Pabrik rokok ibarat kerajaan yang mengolah hasil bumi tembakau menjadi rokok sebagai komoditi terlaris melambangkan kejayaan yang berdiri di atas penderitaan buruh atau rakyat kecil. Rahmat Allah tidak dibagikan secara adil bagi kesejahteraan rakyat. Nampaknya, kita memang kurang bersyukur atas limpahan rahmat yang telah diberikannya. Aura panas, wedus gembel, tengah menyelimuti bangsa ini yang ditunjukkan dengan episode-episode ketidakpuasan yang menyulut emosi rakyat dalam berbagai konflik kepentingan. Potret ini dilambangkan dengan gempa yang selalu terjadi di berbagai daerah, hubungan antara manusia dengan alam senantiasa berubah, seiring perkembangan teknologi, informasi, dan industrialisasi. Suku-suku di pedalaman, bahkan sampai saat ini masih melaksanakan ritual-ritual tertentu untuk bersahabat dengan alam. Mereka mengambil kayu atau hasil bumi secukupnya. Alam tidak dieksploitasi sekehendak hatinya. Walaupun suku-suku primitif tersebut belum tersentuh ajaran agama formal, mereka telah memiliki kesadaran religius yang baik. Mereka mampu mengembangkan nalurinya bahwa merusak pohon atau membunuh binatang sembarangan akan mendatangkan bencana. Kita sebagai bangsa kenyataannya telah kehilangan kearifan pada alam dan lingkungan. Dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu kita akui secara jujur bahwa atas nama, penalaran dan logika, secara sadar atau tidak kita telah mengikis budaya warisan leluhur dalam mengarifi alam dan lingkungan. Teknologi ujung-ujungnya digunakan untuk menaklukkan alam. Manusia tidak lagi bergantung pada alam, namun malahan menguasai alam dengan dilandasi keserakahan. Secara jujur pula perlu diakui, bangsa ini khususnya elit pimpinan nasional telah terjebak di alam materialisme yang penuh tipu daya dan menyesatkan. Alih-alih menyejahterakan rakyat, yang terjadi hutang luar negeri pun makin membumbung tinggi. Nampaknya sebagian besar bangsa ini telah kehilangan adab. Adab kepada Allah Azza wa Jalla, juga adab kepada sesama manusia serta alam dan seluruh isinya. Pada masa ini Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yang adiluhung sekedar menjadi slogan semata. Para elit pemimpin negeri ini hanya sibuk berkutat pada ranah politik dan upaya perbaikan ekonomi. Namun sangat ironis, pada kenyataannya kebijakan pemerintah seringkali menyengsarakan rakyatnya. Harga sembako semakin tinggi terutama harga minyak goreng yang sedang viral ini. Betapa memprihatinkannya melihat potret situasi carut-marut yang terjadi pada bangsa ini. Memang sudah sejak sekian lama bangsa ini sakit. Ibu Pertiwi tidak sekedar menangis dan bersedih, akan tetapi mulai menunjukkan angkarannya. Geram menyaksikan banyak penyimpangan akhlak yang dilakukan oleh anak negeri ini. Marah melihat pola tingkah anak bangsa yang makin jauh dari jiwa Pancasila sebagai pandangan hidup yang telah ditegakkan di bumi Nusantara ini. Para elit pimpinan bangsa malah terkesan tidak memberikan teladan yang baik di mata rakyat.
Sejak zaman reformasi hingga saat ini yang dipertunjukkan hanyalah bagaimana memenuhi kepentingan diri dan kelompoknya. Jiwa nasionalisme yang seharusnya tertanam dalam dada seluruh rakyatnya seakan luruh hilang tak berbekas. Pada akhirnya kita semua tidak tersadar bahwa bumi NKRI di mana kita berpijak telah berubah arti menjadi Negara Kapling Republik Indonesia. Betapa tidak, aset-aset strategis dan berharga bumi ini telah jatuh ke tangan asing. Kita lihat di bumi Papua ada Freeport di sana. Chalters di Dumai. Di Sulawesi ada Newmont, dan masih banyak lagi. Bahkan akhirnya, Blok Cepu pun jatuh ke tangan Exxon. Memprihatinkan memang. Belum lagi terhitung aktivitas bisnis ilegal yang mengeruk aset bumi ini untuk kepentingan asing, baik perikanan, pertambangan, maupun kehutanan. Sebagian besar bangsa ini makin jauh dari Sang Khalik. Agama hanya dijadikan stempel. Ibadah dilakukan sekedar formalitas belaka. Penghayatan agama belum diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seakan masing-masing terpisah berada pada sisi yang berbeda. Bahkan sebagian besar dari kita lupa, padahal sila, ketuhanan yang Maha Esa, telah ditempatkan pada sila pertama, menjadi yang utama. Ini merupakan wujud kesadaran spiritual tertinggi The Founding Fathers bangsa ini dalam menempatkan Tuhan sebagai sentral pandangan hidup pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sudah saatnya bagi kita semua anak bangsa melakukan introspeksi dan bangkit menuju kesadaran bahwa kita sebagai makhluk ciptaannya wajib memiliki rasa rumangsa lan pangrasa, menyadari bahwa keberadaan di dunia ini sebagai hamba ciptaan ilahi yang mengemban tugas untuk selalu mengabdi hanya kepadanya. Dengan pengabdian yang hanya kepadanya itu, manusia wajib melaksanakan tugas amanah yang diemban, yaitu menjadi khalifah pembangun peradaban serta tatanan kehidupan di alam semesta ini, agar kehidupan umat manusia, makhluk hidup serta alam sekitarnya dapat tenteram, sejahtera, damai, aman sentosa, sehingga dapat menjadi wahana mencapai kebahagiaan abadi di alam akhirat kelak, memayu-hayu harjaning bawana, memayu-hayu harjaning jagat raya, gayuh kasampurnaning hurip hing alam langgeng. Dengan sikap ketakwaan ini, semua manusia akan merasa sama, yaitu berorientasi serta merujukan semua gerak langkah, serta sepak terjangnya, demi mencapai ridho ilahi. Sikap takwa mendasari pembangunan watak, perilaku, serta akhlak manusia. Sedangkan akhlak manusia akan menentukan kualitas hidup dan kehidupan. Bung Karno pernah menulis, mengingatkan kita pada sebuah seloka dari Ramayana karya Pujangga Valmiki, mengenai cinta dan bakti kepada Janani Janma Bumi, yaitu agar setiap orang mencintai tanah airnya seperti ia mencintai ibu kandungnya sendiri. Dan cinta Bung Karno terhadap kosmos itu diawali dari bumi tempat kakinya berpijak, bumi pertiwi Indonesia yang disapanya dengan takjub dan hormat sebagai ibu. Pancaran cinta dan kasih sayang yang murni akan dapat membuka pintu rahmatnya. Mencintai sesama berarti mencintai Tuhan, bahkan mencintai alam berarti mencintai Sang Pencipta. Insya Allah dengan limpahan kasih sayang anak negeri ini akan membuat Ibu Pertiwi tersenyum sumringah. Ya Allah, jauhkan kami anak negeri ini dari seburuk-buruk makhluk MU sebagaimana firman MU. Sesungguhnya telah kami sediakan untuk penghuni neraka dari golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Quran Surat 7:179. Dengan izin dan ridho Allah,
Menjadi tugas kita di masa depan mewujudkan Indonesia Raya sebagai negara kaya rahmat ilahi, NKRI, demi kesejahteraan seluruh rakyatnya. Insya Allah, dengan pendekatan spiritual murni segala kejadian yang terjadi di bumi Nusantara ini dapat diketahui jawaban dan solusinya. Sak beja-beja nekang lali, luih beja kang eling lawan waspada. Salam Rahayu Sagung Dumadi, Sampurasuwun, Wilujeng Sumping Kismal Channel. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komentarnya. Hatur nuhun. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming